Nah, selanjutnya adalah tasawuf menurut para ahli, ya. Tasawuf menurut para ahli. Ya, dalam hal ini saya mengambil dari buku yang ditulis oleh M. Solihin, ya, Profesor M. Solihin dan Profesor Rosyan Anwar. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya, ya, di dalam dalam buku tersebut beliau menuturkan tentang pendapat para ahli, ya, menurut tasawuf menurut para ahli. Yang pertama menurut Al-Jurairi, ya, Jurairi. Nah, menurut beliau tasawuf ini adalah masuk ke dalam budi atau akhlak, ya, akhlak yang mulia, ya, tahalli, ya, yang mulia, sifat-sifat yang mulia, ya, dan keluar dari budi pekerti yang rendah, takhalli, ya. Karena dalam urutan tasawuf itu, ya, ketika kita ingin berada di jalan Allah, berada dalam kedekatan Allah, dalam kesucian, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita lakukan adalah takhalli. Urutan yang pertama adalah takhalli. Apa itu takhalli? Yaitu mengeluarkan sifat-sifat yang buruk dari jiwa kita, ya. Nah, kemudian baru kita isi dengan hal-hal yang mulia, yang baik, ya, di dalam jiwa kita, yaitu apa? Tahalli. Tahalli, dan kemudian apa? Kita mendapatkan tajali, ya. Tajali, ya. Makrifah, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Al-Jubaidi, ya. Nah, tasawuf adalah kesadaran bahwa yang hak Allah, yang benar itu adalah hanya Allah saja, adalah yang mematikanmu dan yang menghidupkanmu. Artinya ini adalah keyakinan, makrifah, ya, pengetahuan tentang Allah, ya, yang meyakini bahwasanya yang mematikan dan juga yang menghidupkan itu hanya Allah saja. Nah, kalau di dalam tauhid ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang rububiyah, ya, yang penciptaan, kemudian juga yang mematikan, yang memberikan rezeki. Nah, kemudian Al-Junaidi, ya, Al-Junaidi mengatakan adalah, ya, tasawuf adalah bersama Allah tanpa adanya penghubung. Bersama Allah langsung. Artinya kita memang mendekatkan diri kepada Allah ini tanpa penghubung. Penghubung kita ini hanya, ya, penghubung kita, ya. Penghubung kita ini adalah dengan amal. Ya, dengan banyak berzikir, mengingat Allah, sholat, berpuasa, kemudian juga membaca Al-Qur'an, selalu dalam keadaan suci, ya. Menjaga kesucian dan amalan-amalan yang lainnya. Yang kemudian adalah Abu Hamzah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya tasawuf ini adalah tanpa sufi yang benar, ya. Tanpa sufi yang benar adalah memilih hidup fakir, ya, setelah sebelumnya hidup kaya, ya. Memilih menghinakan diri setelah sebelumnya hidup penuh kehormatan. Memilih menyembunyikan diri setelah sebelumnya hidup terkenal. Adalah tanpa sufi palsu, ya, adalah memilih hidup kaya setelah sebelumnya hidup fakir, memilih kemuliaan dunia setelah sebelumnya hidup dalam kehinaan, dan memilih terkenal setelah sebelumnya hidup tidak terkenal. Nah, dalam pandangan Abu Hamzah, ya, sufi yang benar, ya, sufi yang benar itu adalah orang yang selalu memilih dalam keadaan kefakiran, kemiskinan, ya, ya, hidup secukupnya, begitu, ya, hidup secukupnya, ya, ya, setelah dalam keadaan kaya. Nah, kemudian menghinakan diri, ya, artinya di sini tidak terpengaruh dengan apa, dengan pangkat kehormatan yang pernah dia raih. Nah, kemudian juga banyak berkhulwat atau menyembunyikan diri, ya. Menyembunyikan diri untuk apa? Untuk dekat kepada Allah, ya. Untuk dekat kepada Allah, ya. Dia tidak senang
terkenal begitu kan ya, terkenal. Nah, sehingga dia banyak menyembunyikan diri ya untuk memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau seandainya sebaliknya, ya orang ini memilih hidup kaya, kemudian memilih terkenal, ya kemuliaan dunia, ya maka dalam pandangan Abu Hamzah itu bukanlah sufi atau ahli tasawuf. Amir bin Utsman Al-Maliki, beliau mengatakan tasawuf adalah melakukan yang terbaik di setiap saat. Nah, orang-orang yang melakukan kebaikan ya secara umum ya setiap waktu itu dia telah berada di jalan tasawuf. Artinya kalau kita pun melakukan kebaikan itu berarti kita berada di jalan tasawuf. Kemudian Muhammad Ali Al-Qassab ya mengatakan bahwasanya tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang mulia di tengah kaumnya yang mulia pula. Ya, tasawuf adalah akhlak mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ya, timbul dari pada waktu yang mulia, ya, ya, dari seorang yang mulia. Mulianya ini karena memang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan Muhammad Ali Al-Qassab. Tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu Syamlun ya mengatakan bahwasanya tasawuf ini adalah hendaknya engkau memiliki sesuatu dan tidak memiliki sesuatu. Ya. Memiliki sesuatu seperti kita memiliki keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah dan tidak memiliki keraguan kepada Allah. Ya. Memiliki amal ibadah kepada Allah ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak memiliki ya atau berusaha untuk menjauhi dari tidak memiliki amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, engkau hendaknya memilih kesabaran, ya, memiliki kesabaran dan tidak memiliki atau mengusahakan untuk tidak memiliki sifat tidak sabar atau marah dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian menurut Ma'ruf Al-Khurqi, ya beliau mengatakan bahwasanya tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Ya, dalam pandangan ini, ya, dalam pandangan Ma'ruf Al-Khurqi ini tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Artinya hanya memilih Allah saja, ya, mengharap kepada Allah saja dan tidak mengharap kepada makhluk, ya, mengambil hakikat, ya. Mengambil hakikat dari segala sesuatu, memiliki cara pandang, ya dalam diri kita ini memiliki cara pandang dari sisi hakikatnya, ya hidup, hakikat hidup itu apa? Ya hakikat hidup kita, ya mengambil hakikatnya. Hakikat makan itu apa? Ya kan? Hakikat bekerja itu apa? Ya, hakikat hidup untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Hakikat makan adalah untuk menguatkan kita, menguatkan jasad kita agar kita bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Ya. Ya, hakikat hidup, hakikat makan, hakikat bekerja untuk mendapatkan bekal. Ya, mendapatkan bekal sehingga kita bisa berjalan di hadapan Allah Subhanahu menuju Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk. Berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal, ya atau insting kita yang buruk, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, ya mendekati sifat suci kerohanian,
bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hakikat dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Nah, kemudian menurut Sholihin dan Rajan Alwad, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan ma'rifah, ya, pengetahuan menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan kali ini yaitu tasawuf dari pengertian tasawuf dari sisi etimologi dan istilah, ya, bahwa secara etimologi tasawuf ini berasal dari kata sofa, yaitu nama bagi orang yang bersih dan suci, ya, orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab para sufi, para ahli tasawuf, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan tasawuf adalah orang-orang yang ingin membersihkan dan mensucikan jiwanya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kedekatan kepada Allah dan ma'rifatullah. Yang kedua, tasawuf, ya, dari sisi istilah, ya, kita dapat simpulkan bahwa tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga terjamin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, memperoleh ma'rifatullah, ya. Kemudian juga tasawuf ini adalah membelokkan pikiran kita dan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan dari hati dan pikiran kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita hanya untuk mendapatkan keridhaan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkuliahan kita pada kali ini. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.